Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hak jawab saya terkait pencatutan sejumlah nama termasuk nama saya Sholihul Hadi oleh Sabdo Palon. Saya menjawab sebagai hak jawab konsideran terkait reklamasi pemutarbalikan fakta keterlibatan pemberitaan di beberapa media lokal maupun nasional. Reklamasi ini adalah terkait pertanyaan seseorang yang mengaku sebagai reskrim atau orang yang mengaku sebagai serse mempertanyakan tentang kepemilikan kantor Sabdo Palon. Ini adalah hak jawab saudara SH melalui klarifikasi saudara Hartini bahwa Bapak Sholihul Hadi sama sekali tidak ada kaitannya secara organisatoris dengan Sabdo Palon. Bahkan nyaris tidak kenal dan tidak dianggap. Semua orang tahu bahwa kepemilikan daripada perusahaan Sabdo Palon dan media Sabdo Palon, atau apakah itu resmi atau tidak, adalah saudara Bambang Supriyono atau Genjik atau Bambang Bongkrek. Ini sama sekali perlu diketahui bahwa saudara Bambang Supriyono ini berulang kali memanfaatkan nama saya atau membawa saya di beberapa kasus-kasus yang membahayakan baik jiwa maupun nama baik saya, karena beliaunya ini selalu menyinggung urusan SARA dan urusan pribadi, mengadu domba antaranya saya dengan istri saya dan keluarga saya, dan mencari keuntungannya sendiri, sedangkan kami tidak pernah mengusik secara kepribadian beliau. Perlu diketahui bahwa saudara Sholihul Hadi tidak ada kaitan organisatoris dengan organisasi bernama Sabdo Palon. Sebagaimana telah dijelaskan, saudara Sholihul Hadi adalah investigator resmi, bukan wartawan, bukan jurnalis, tetapi investigator kontributor resmi di sebuah media yang terkenal di Jawa Timur. Dan tidak pernah sama sekali masuk ke dalam struktur organisasi Sabdo Palon, baik sebagai apapun, bahkan sebagai wartawan pun di box redaksi tidak pernah dicantumkan. Itu perlu dicamkan. Bahwa saudara Sholihul Hadi juga tidak pernah bersangkutan urusan pribadi dengan saudara Bagus Supriyanto yang menjadi istrinya saudara Riana Rusdi ini. Jadi atas beberapa kasus yang diduga dilakukan oleh saudara Bambang Supriyanto adalah tanggung jawab daripada saudara Bambang Supriyanto sendiri, bukan dan tidak ada kaitan dengan saudara Sholihul Hadi. Jadi perlu diketahui bahwa saudara Supriyanto tidak ada kaitannya dengan saudara Sholihul Hadi di dalam beberapa kasus, karena kasus itu sifatnya pribadi dan dilakukannya sendiri, sebagaimana kasus yang dilakukan Bambang Supriyanto di beberapa tempat, diantaranya adalah di Lasem, di Demak, dan di Rembang. Maka atas beberapa pemberitaan yang dinaikkan di Sabdo Palon yang mengatasnamakan saudara Sholihul Hadi itu adalah bukan karya saudara Sholihul Hadi. Jadi saudara Sholihul Hadi belum pernah menerbitkan atau menulis atau memasukkan suatu artikel di Sabdo Palon. Bapak Ibu yang ketahui bahwa beberapa pemberitaan yang diunggah oleh beberapa tim di Sabdo Palon adalah tanggung jawab pimpinan perusahaan dan tanggung jawab Pimret Sabdo Palon atas nama Bagus Supriyanto. Maka dalam permintaan klarifikasi yang diminta oleh orang yang mengatasnamakan Reskrim Polda Jawa Tengah dan Reskrim Polres Pati bertanya tentang status dan kedudukan saudara Sholihul Hadi adalah salah besar, dengan maksud bahwa ada imbal jasa dan barter penanganan kasus dan lain sebagainya, itu bullshit dan itu hoak. Bahwa saudara Sholihul Hadi tidak pernah tersangkut masalah apapun dan tidak pernah menangani masalah apapun atau membackingi perkara apapun. Itu dijelaskan. Saudara Sholihul Hadi bersih, tidak pernah tersangkut perkara apapun, tidak pernah menangani perkara apapun atau minta bantuan apapun atau membantu siapapun.
Tetapi saudara Sholihul Hadi hanya menjalankan suatu tugas mulia, yaitu tugas profesi sebagai investigator independen. Ya, investigator daerah dan investigator nasional di sebuah pemberitaan yang terkenal di Indonesia. Jadi kita tidak pernah meminta imbal jasa dan tidak pernah meminta apapun kepada siapapun terkait dengan adanya pemberitaan dan lain sebagainya, bahkan tidak pernah merilis atau meliput, bahkan menulis sebuah pemberitaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh saudara Bambang Suud Priyanto. Apalagi saudara Bambang Priyanto memiliki permasalahan pribadi itu disangkut-sangkutkan kepada saya, itu sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi apa yang menimpa yang bersangkutan itu adalah urusan pribadinya, tidak ada urusan organisasi, tidak ada urusan lembaga, dan tidak ada urusan pribadi orang lain. Ini perlu disampaikan kepada pihak terkait, baik di Polda Jawa Tengah, Polres Pati, Polsek Pucawani, Polsek Winong, maupun lembaga-lembaga lainnya tentang sepak terjang saudara Bambang Supriyanto ini yang pandai bersilat lidah dan menelan ludah sendiri dan menyingkirkan teman-teman kita yang berintegritas berada di dalam organisasi sebagaimana dikeluhkan kepada kami. Klarifikasi selanjutnya adalah bahwa sekaligus ini sebagai hak jawab kami atas beberapa pertanyaan dari lembaga, media maupun pihak terkait atas keberadaan dan berdirinya Sabdo Palon di Jawa Tengah atau Dawuh Sabdo Palon itu bagaimana status hukumnya, silakan diteliti sendiri apakah itu abal-abal atau lembaga resmi atau perusahaan yang berdikari dan lain sebagainya. Dan jika ada pihak yang keberatan atas pemberitaan di media online seperti di Sabdo Palon atau di media lain, sebaiknya saran saya dan pendapat saya adalah lebih baik bertabayun melakukan klarifikasi dan hak jawab yang dapat menghubungi media-media tersebut sebagai sarana untuk menyambungkan silaturahmi dan tabayun. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu kami juga memiliki sebuah pertanyaan dan keberatan yang kami sampaikan kepada beberapa pihak terkait penanganan kasus-kasus yang menimpa teman-teman wartawan media yang dikriminalisasi oleh pihak yang diberitakan. Karena itu adalah hak jawab, maka beberapa pihak terkait penanganan kasus laporan yang sudah dilimpahkan di kepolisian maupun di kejaksaan, tentu kami sebagai investigator nasional dan sebagai media sangat menghormati dan tentu tidak akan melakukan intervensi kepada yang berwajib, karena kami juga tidak mungkin mendahului daripada pekerjaan para penyidik, apalagi laporan-laporan yang dilimpahkan sampai ke Polda bahkan Mabes Polri, di mana yang bersangkutan sama sekali tidak tahu menahu dan berupaya ini itu apakah sampai ke level jauh atau ke dalam persoalan itu sendiri yang secara periodik dan simultan dapat disimpulkan, dilakukan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud di dalam penjelasan yang selama ini menjadi pertanyaan bersama tentang standpoint dan permasalahan di Sabdo Palon. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah dimaklumi bahwa semua orang tahu kondite dan integritas saudara BGS ini jika mendapatkan kasus atau permasalahan selalu mencatut nama orang lain dan berdiri di belakang orang lain. Jadi nyogrok-nyogrok orang lain atau orang lain itu dijadikan kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya. Ini overdrag dan selalu mencatut nama orang yang bisa membacking dan berpengaruh untuk menutup-nutupi kesalahan dan kasus yang dilakukannya sendiri. Ini model daripada fast track yang dilakukan oleh saudara BGS. Jadi itu menjadi maklum, maka tak hanya itu saja, secara terbuka saya sampaikan bahwa seringnya saudara BGS ini menyebut-nyebut dan mencatut sejumlah nama penting atau nama-nama jenderal dan sebagainya seolah-olah menjadi kebal hukum dan menutup-nutupi beberapa perlakuan yang tidak etis dan perlakuan menghinakan rekan kerja terkait dengan pakaian dan sebagainya atau kemiskinan dan sebagainya, dan sara yang disampaikannya itu sangat menusuk hati teman-teman dalam rangka menjamin
keberlangsungan persoalan ini kami menyampaikan keberatan jika para pihak bertanya kepada kami karena kami sama sekali tidak pernah mendapatkan pelayanan, perlindungan ataupun bantuan dari Sabdo Palon. Jika masyarakat menerima keluhan tentang Sabdo Palon dan sepak terjang Sabdo Palon yang meresahkan masyarakat, silahkan langsung geruduk ke kantor Sabdo Palon, tanya siapa pimpinannya dan siapa pemiliknya. Yang jelas bukan Saudara Solihull Hadi. Semua orang tahu bahwa Saudara Solihull Hadi bekerja di tempat lain, yaitu di Surabaya. Jadi perlu ketahui bahwa Saudara BGS melakukan serangkaian trik tipu muslihat, tipu daya ini yang selalu didahulukan dan dilakukan dengan maksud mencari keuntungannya sendiri, baik itu penipuan secara konvergensi atau secara simultan integral, bahwa dia tidak pernah mau menolong atau membantu orang lain, tetapi selalu meminta bantuan orang lain dengan berbagai dalih, berbagai cara, berbagai modus, cara tipu daya agar orang lain kena perkara. Jadi orang lain ini dijebak, digiring ke suatu opini atau suatu persoalan dan akan dijadikan tersangka. Dan ini menjadi persoalan krusial dan pecundang yang meresahkan masyarakat di sekitar Pucakwangi, Karangkotan, dan sekitarnya. Di mana Saudara BGS ini mengambil keuntungan sendiri dari sejumlah kasus yang ditanganinya. Jadi para pihak ini seharusnya mengaca diri dan tidak perlu saling melapor atau melakukan tabayun bersama, tidak perlu memberitakan sesuatu yang sangat merugikan antar lembaga atau hubungan antar media. Demikian klarifikasi terkait dengan permasalahan pemberitaan di lokal ini menjadi tanggung jawab bersama agar kasus ini dapat dijelaskan, kalau bisa dikembangkan, sebab hal ini merupakan jaringan sindikat besar dan hanyalah kepolisian yang bisa nyaplok atau bisa nyandak ke perkara ini dan dapat ada penggabungan atau substitusi atau mengakumulasi dari berbagai kasus yang kami sampaikan tersebut terkait draft-draft maupun beberapa konsideran yang kami sampaikan terhadap draft dan permintaan klarifikasi kepada Saudara Hartini kemarin. Saya sampaikan terima kasih yang mengaku-ngaku sebagai intel atau sebagai reskrim. Ya, kami tidak tahu menau tentang berdirinya dan tempat berdirinya Sabdo Palon. Sabdo Palon itu organisasi apa? Persnya pers abal-abal atau pers resmi, tentu silahkan diteliti dan dikaji sendiri dan tanya sendiri ke kantornya berhubungan dengan Saudara Bagus Supriyanto. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan secara terbuka atas beberapa pemberitaan di lokalan Demak dan di Lasem, Rembang, Blora, dan Purwodadi. Ini silahkan hubungi ke kantor pusat saja, di kantor pusat Sabdo Palon yang dipimpin oleh Saudara Bagus Supriyono. Demikian klarifikasi kami sampaikan, mudah-mudahan beberapa pihak dapat memahami dan tidak lagi memakai nama saya dan integritas saya untuk dicoreng-moreng untuk kepentingan pribadi orang lain. Karena saya juga memiliki keluarga, memiliki harkat, martabat, harga diri, dan integritas yang harus dihormati oleh setiap orang. Saya belum hendak untuk melaporkan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada saya dan interogasi atau intimidasi yang selama ini kami alami, yang kami terima. Tetapi saya memiliki itikat baik, kami sampaikan secara terbuka agar para pihak ini dapat mengerti dan memahami bahwa sama sekali kami tidak ada kaitannya dengan perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh Saudara Bagus Supriyanto. Agar Saudara Bagus Supriyanto, jika memang benar ada hal-hal yang melanggar konstitusi, hukum, kaidah maupun dan hal lain sebagainya atau koridor hukum, silahkan dilakukan hal-hal yang diperlukan oleh pihak-pihak tersebut. Tidak ada kaitannya dengan saya, jadi jangan ke saya atau ke Solihull Hadi. Demikian hal ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.